kita harus jujur bahwa di Indonesia gereja-gereja Kristen itu banyak ditutup, orang-orang Kristen itu banyak dipersekusi. Ya, seharusnya di dunia pendidikan tidak terjadi lagi hal-hal demikian. Sebab itu menunjukkan bahwa kita bangsa yang lemah, bangsa yang bodoh, bangsa yang terbelakang, bangsa yang pikirannya tidak terbuka, bangsa yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya, kita ketemu lagi dalam seri persoalan pendidikan agama Kristen. Nah, jadi apa sih persoalan-persoalan yang sering menjadi hambatan serius bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan agama Kristen di Indonesia? Ada berbagai hal dan berbagai faktor yang mendasari hal-hal tersebut. Yang pertama memang bahwa pemenuhan kebutuhan akan guru pendidikan agama Kristen itu sangatlah minim. Ini sudah menjadi persoalan yang bertahun-tahun dari waktu-waktu yang lalu dan belum terurai dengan baik. Nah, kesadaran para pemimpin-pemimpin sekolah bahwa pendidikan agama Kristen memiliki hak yang sama seperti pendidikan agama yang lain, itu tidak ada. Apalagi di daerah-daerah yang tanda kutip sedikit lebih lebih spiritual dalam hal agama tertentu. Kita menemukan banyak kesaksian, banyak juga cerita bahwa kepala-kepala satuan pendidikan memang tidak menaruh perhatian yang penting kepada pendidikan agama selain agama yang utama atau agama paling besar di Indonesia. Nah, ini menjadi dasar pertama bahwa pendidikan agama Kristen itu tidak mendapat begitu banyak kesempatan dan ruang atau perlakuan yang sama. Yang kedua, bahwa adanya pendidikan agama Kristen dan keberadaannya di bawah dua kementerian ini menjadi pemicu serius bagi pendidikan agama Kristen. Di satu sisi, pendidikan agama Kristen dalam hal PPG dan sertifikasi dikerjakan oleh Kementerian Agama. Di sisi yang lain, bahwa Dapodik dan NUPTK itu adanya di Kementerian Pendidikan. Sehingga pendidikan agama Kristen mengalami kendala di dalam berbagai hal tentang administrasinya. Di daerah tertentu bahkan gurunya dipimpong. Bukankah kalian dari Kementerian Agama? Setelah ke Kementerian Agama, Kementerian Agamanya bilang, urusan pendidikan bukan ada di Kementerian Agama. Harus pergi lagi ke Kementerian Pendidikan. Nah, sehingga pemikiran bahwa pendidikan itu harus ada di bawah satu konsentrasi saja, yaitu Kementerian Pendidikan, ini adalah usul yang baik dan pemikiran yang sangat baik. Sehingga persoalan tentang peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 itu sepertinya sudah harus direvisi karena tidak sesuai lagi. Nah, persoalan berikutnya lagi yang sering dihadapi oleh pendidikan agama Kristen dan guru-guru pendidikan agama Kristen adalah bahwa sulitnya guru agama Kristen mendapat kesempatan untuk menjadi guru di sekolah-sekolah negeri. Harus melewati lobby-lobby atau melewati diskusi-diskusi yang panjang, bahkan harus melewati perlawanan-perlawanan yang serius. Dalam berbagai komunikasi dan berbagai hal yang kita hadapi di lapangan, kita menemukan bahwa oknum-oknum kepala sekolah memang sengaja untuk tidak memberi kesempatan kepada guru pendidikan agama Kristen. Sehingga kita menemukan di banyak daerah di Indonesia, walaupun peserta didik yang beragama Kristennya banyak, tetapi gurunya hampir tidak ada. Kita taruhlah contoh seperti Jawa Barat, itu sangat minim guru agama Kristen. Banten itu juga sangat minim guru agama Kristen. Pertanyaannya, ada nggak di sana peserta didik yang beragama Kristen? Jawabannya adalah sangat banyak. Nah, karena banyak itulah maka penting untuk dihadirkan guru agama. Tidak bisa tidak, itu sudah menjadi kewajiban negara dan amanat undang-undang. Jadi, kita jika tidak melakukannya, maka kita melanggar konstitusi sebenarnya. Nah, itulah persoalan-persoalannya. Nah, belum lagi persoalan diskriminasi dan intoleransi karena masalah ras ataupun agama. Ini sudah menjadi persoalan umum, rahasia umum yang kita
sering temukan di Indonesia. Kadang anak-anak itu harus mengambil nilai di gereja karena sekolah tidak mau memberikan nilai. Persoalannya adalah harus ada keberadilan dalam pendidikan. Sebab itu amanat undang-undang, tidak bisa tidak. Nah, demikian juga mengenai status. Pada waktu yang lalu, status untuk menjadi guru honor itu cukup sulit. Kita hari ini kekurangan guru, tetapi untuk menjadi guru honor itu pun sulit. Bagaimana? Tidak sulit karena pengangkatan guru honor itu harus minimal dilakukan oleh pejabat eselon 2 dengan merujuk pada peraturan undang-undang, peraturan menteri. Nah, kalau demikian, jika eselon 2 itu berarti setara dengan kepala dinas. Nah, sebenarnya kepala-kepala dinas juga mereka memahami, tahu bahwa di berbagai tempat, di berbagai sekolah itu kekurangan guru agama Kristen. Tetapi itu pun ada tindakan pembiaran dengan tidak memberikan NUPTK atau juga tidak memberikan dapodik, tidak melakukan pengangkatan. Nah, sebenarnya kan undang-undang bukan undang-undang ya, peraturan Menteri Pendidikan itu membolehkan pembiayaan bagi guru honor yang bukan PNS, dia tidak menerima sertifikasi, dia bukan P3K atau PNS, itu boleh menjadi guru honor dengan pembiayaan melalui dana BOS, ya kan? Tetapi itu tidak dilakukan, sehingga kita terus mengalami kekurangan-kekurangan. Nah, kita berharap dan mendorong pemerintah agar hal-hal begini tidak dibiarkan terus. Kita perlu membuka hati dan pikiran kita bersama bahwa kita tidak sendiri di bangsa ini. Tidak cuma satu golongan di bangsa ini. Ada berbagai suku, bangsa, golongan, berbagai ras, etnis, bahkan berbagai agama yang sudah menjadi satu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, bagaimana mengelolanya? Ini penting, bahwa mengelola dalam hal pendidikan ini tidak boleh melibatkan unsur sara, intoleransi, perlakuan-perlakuan tidak adil. Sebab pendidikan adalah tindakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satu di dalamnya adalah tentu pendidikan agama. Pendidikan agama sudah masuk dalam sistem pendidikan nasional. Karena itu sudah wajib diakomodir oleh semua pejabat atau semua aparatur negara untuk memberikan ruang sebesar-besarnya bagi pendidikan agama, bagi semua agama. Nah, persoalan berikutnya lagi, masalah fasilitas. Fasilitas pendidikan itu susah. Banyak anak-anak Kristen itu harus belajar di emperan, belajar di depan kamar mandi, belajar di mana saja. Yang penting ada pendidikan agama. Nah, ini kan seperti zaman primitif jadinya. Seperti, kan nggak masuk akal. Coba tempatkan diri kita mengalami hal-hal tersebut. Kita harus punya empati. Pendidikan itu harus dijalankan dengan pengertian penuh, kesadaran, dengan empati, dengan rasa, dengan karsa, dan sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tetapi hari ini pendidikan dijalankan dengan suka-suka, dengan kekuatan-kekuatan mayor atau mayor. Tidak bisa demikian. Apa yang kita mau berikan contoh? Jika kita bicara pendidikan, salah satu hal yang paling menonjol adalah menjadi teladan dan menjadi contoh. Nah, kalau pemimpin-pemimpinnya, guru-gurunya intoleran, tidak menjadi contoh, berlaku tidak adil, sewenang-wenang, merampas hak-hak orang lain, lalu apa yang mau disuguhkan bagi pendidikan? Sedangkan kita sebagai saudara sebangsa, sebagai anak-anak bangsa yang sama-sama memiliki hak atas Indonesia, memiliki hak atas berbagai kesempatan yang diberikan oleh negara. Nah, oleh karena itu, inilah persoalan-persoalan yang perlu bisa dijawab, harus dijawab, dan bahkan tidak boleh dibiarkan. Kekristenan itu telah mengalami banyak persoalan, banyak tekanan. Kita harus jujur bahwa di Indonesia gereja-gereja Kristen itu banyak ditutup, orang-orang Kristen itu banyak dipersekusi. Nah, seharusnya di dunia pendidikan tidak terjadi lagi hal-hal demikian. Sebab itu menunjukkan bahwa kita bangsa yang lemah, bangsa yang bodoh, bangsa yang terbelakang, bangsa yang pikirannya tidak terbuka, bangsa yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kita tidak bisa bilang kita jadi negara maju, kita tidak bisa akan jadi negara maju, negara yang berkeadilan, negara yang bisa menempuh perjalanan yang panjang kalau kondisi dari negara kita adalah suka memecah belah, suka untuk berlaku tidak adil, tidak akan bisa. Kita berharap negara ini berjalan dengan waktu yang panjang dan tetap kuat menjadi negara yang maju.
Tetapi jika para aparatnya, pemimpinnya masih berpikir primitif, berlaku tidak adil, berlaku seperti orang-orang yang tidak berpendidikan, lalu apa yang mau kita harapkan? Nah, inilah yang harus menjadi dorongan. Kita pikir bahwa solusi pasti banyak, cara pasti banyak, sebab undang-undang itu sangat mendukung bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara berkeadilan. Aturan semua sudah ada lengkap, peraturan menteri pun ada, undang-undang dasar pun ada, dan semua yang mendukung untuk pendidikan yang berkualitas, berkeadilan untuk semua warga negara Indonesia itu sudah cukup. Tetapi memang kembali lagi kita perlu oknum-oknum yang berlaku jujur, berlaku baik, dan berlaku toleran bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam toleransi.